Setiap aku pulang kamu nggak pernah ada di rumah. Aku nggak pernah kamu siapkan makan. Kamu Baik. nggak bisa. Bayu, kamu makan bisa beli di warung. Terus aku harus di rumah diem jadi pembantu kamu gitu. Padahal kamu ngasih duit juga nggak seberapa. Kamu mau ninggalin aku karena aku udah susah. Dan kamu lebih memilih laki-laki ini karena dia bakal mobil. Ya, udah jelas kan? Jadi aku minta segera urus surat perceraian kita. Walau dirimu tak lagi bersamaku, cukup aku. Nah, sebenarnya berat banget sih untuk ngomong ini, tapi ya mau nggak mau Pak. aku harus ngomong sih. Mbak Vivi? Kenapa ya, Pak? Gini, ya sebenarnya saya berat sih mau ngomong ini sama Mbak Vivi. Suami Mbak Vivi, Mas Bayu itu kan partner kerja saya. Oh, tapi nggak ada masalah kan, Pak? Dia nggak dipecat kan? Kalau masalah itu, ya kayaknya untuk hari ini bakal jadi hari terakhir dia kerja. Pak, ada masalah apa, Pak? Kalau Mas Bayu dipecat terus kami gimana, Pak? Sedangkan saya sendiri kerja juga masih serabutan. Ya, saya harap Mbak Vivi juga tabah menghadapinya, dan Mas Bayu itu orang baik, kasih support buat suami Mbak Vivi. Ya, semua ini karena terjadi karena ya emang keadaan keuangan perusahaan emang lagi kurang baik, dan kita terpaksa harus ngurangi beberapa karyawan, dan ya Mas Bayu Pak, masuk dalam. berarti Mas Bayu kena PHK, Pak? Ya secara gamblangnya seperti itu, tapi kita nanti juga bakal ngasih pesangon yang cukup kok. Kita juga udah berterima kasih atas kinerja Mas Bayu selama ini di perusahaan, dan ya karena emang satu hal seperti yang saya ucapkan tadi, ya kita harus memutuskan hubungan kerja kita. Bapak nggak ada solusi lain untuk Mas Bayu? Kasihan kalau dia harus nganggur. Tahu sendiri kan, Pak, cari kerjaan di luar itu nggak gampang, Pak. Ya kita udah berbagai cara nyari solusi untuk bukan cuma hanya Mas Bayu, kita nyari solusi untuk semua karyawan yang emang udah masuk list pemutusan kerja, dan sampai sekarang kita belum dapat solusi itu. Kita mau pindahin karyawan ke kantor yang lain juga, kantor yang lain juga nggak terlalu butuh karyawan. Kalau misalkan dipindah ke sana juga nantinya bakal ada pembengkakan biaya. Jadi ya solusinya tentunya emang ya seperti ini, dan saya minta maaf atas nama perusahaan karena suami Mbak Vivi juga termasuk orang yang kita harus putuskan kerjasama. Ya udah, nggak apa-apa, Pak, kalau itu memang solusi terbaik dan udah nggak ada jalan keluar lain. Pak Arif tenang aja, saya akan selalu support Mas Bayu gimana pun keadaannya. Ya seperti halnya sekarang kami hidup serba seadanya, walaupun banyak kurangnya, saya tetap setia kok, Pak, sama Mas Bayu. Syukurlah Mas Bayu dapat pendamping hidup seperti Mbak Vivi yang bisa terima apa yang ada di diri Mas Bayu sekarang, dan saya yakin Mas Bayu kedepannya juga bakalan dapat pekerjaan yang lebih layak. Soalnya saya lihat Mas Bayu itu di perusahaan emang kerjanya bagus, ya mungkin emang karena keadaan perusahaan yang menjadikan keadaan seperti ini. Iya, Pak, nggak apa-apa. Tapi Pak Arif, ke depan kalau memang ada lowongan kerjaan, mohon Mas Bayu adalah orang pertama yang dihubungin ya. Ya saya pastikan itu Bu, nanti kalau seandainya emang ada beberapa rekan kerja, rekanan atau klien saya yang emang butuh orang untuk bekerja di perusahaannya, saya pasti bakal hubungi Mas Bayu. Mas Bayu bakal saya jadikan prioritas untuk dapatkan pekerjaan yang layak buat dia. Iya, Pak, pokoknya saya makasih banyak. Bapak pokoknya tenang aja, saya akan selalu support dan dukung Mas Bayu gimana pun keadaannya. Saya nggak akan biarin dia terpuruk sendirian. Saya akan terus semangatin
Mas Bayu dan kasih kepercayaan kalau ke depan dia pasti dapat yang lebih baik lagi. Nah, ya coba sekarang bisa dapat istri model kayak Mbak Evi yang bisa nerima apa yang dialami suaminya sekarang. Dia Emang istri Pak Arif gimana orangnya? Cuek. Padahal Pak Arif itu orang yang hebat dan peduli loh sama keluarga. Iya kan, selama ini saya belum pernah ada di titik terendah seperti Mas Bayu sekarang. Jadi saya belum tahu seperti apa. Tapi yang selama ini dia itu nemeni saya, istri saya nemeni saya dari awal nikah. Ya baik-baik aja sih, dan saya harap nanti kalau saya jangan sampai terjadi hal kayak gitu, di Pak. posisi seperti Mas Bayu, istri saya punya sikap seperti itu. Ya udah Pak, kalau kayak gitu saya mau temuin Mas Bayu dulu. Silakan. Makasih banyak ya Pak bantuannya selama ini. Iya, sama-sama. Tidak setuju lagi. Terus gimana lagi nih mau kayak gini? Semoga aja aku benar-benar dapat titik terang tentang semua permasalahan. Pak Arif kan juga nggak mungkin bohong sama aku. Siapa yang mau kayak gini? Siapa lagi yang bisa bantu aku? Gara-gara Pak Arif dengan perannya masing-masing. Bay, Putri, kamu di sini? duduk Put, duduk. Kamu apa kabar Put? Kabar aku baik. Kamu gimana? Udah lama banget aku nggak ketemu sama kamu. Aku juga lama nggak ketemu sama kamu. Alhamdulillah kabar aku baik banget Put. Terus kamu kemana? Di sini ada kerjaan sini, sekalian jalan-jalan aja. Oh, Kamu gimana? Kamu ngapain di sini? Aku cuman duduk-duduk aja sih di sini Put, cuman nenangin pikiran aja. Aku habis dipecat dari kantor Put. Dipecat kenapa? Adalah masalah. Itu juga alasan kamu ngerokok di sini. Sorry ya. Ya aku cuman pusing aja Put. Kamu kenapa, Bay? Semua- Kamu mau cerita? Emang kamu dengerin ceritaku? Sejak kapan aku nggak pernah dengerin cerita kamu? Ya soalnya kan kita udah lama banget nggak ketemu Put, semenjak kita putus dan aku nikah. Kamu juga udah gak ada kabar. Baik, kita emang nggak ada hubungan, tapi bukan berarti kita nggak akrab lagi kan? Ya, makasih banyak ya Put. Jadi sebenarnya aku punya utang Put. Jadi semua bisnis aku sekarang udah bangkrut dan aku harus melunasi utang itu. Di kantor aku juga ada masalah. Karena aku nggak fokus, aku sering telat, semua kerjaan aku berantakan, akhirnya aku diistirahatkan sama atasan aku. Dan istri aku nggak tahu. Istri kamu nggak tahu? Iya, dia nggak tahu. Kenapa kamu nggak cerita sama istri kamu? Cuman nggak mau ngasih beban aja sama dia Pun. Aku khawatir dia nggak bisa nerima kalau misalkan dia tahu aku udah nggak ada kerjaan. Dan nanti ke depan aku bakalan hidup ya serba kekurangan. Kalau aku sih siap-siap aja, cuman istri aku khawatir dia nggak siap. Gimana kalau kamu kerja bareng sama aku? Kerja bareng sama kamu. Ya, asal kamu mau aja dibantu sama mantan kamu. Dan kamu sama istri kamu aman-aman aja. Sebenarnya Put, hubungan aku lagi nggak baik-baik aja. Ya adalah masalah keluarga. Setiap aku kerja, istri aku sering keluar. Dan beberapa kali dia nggak pamit sama aku. Meskipun aku ada di rumah, tiba-tiba dia keluar tanpa pamit sama aku dan aku udah nggak dihargai sebagai suami. Ya mungkin alasan karena mungkin uang bulanannya udah aku kurangin. Nggak gitu, Bay. Mungkin istri kamu emang ada perlu di luar dan lupa ngabarin kamu. Perlu apa Put? Dia nggak kerja. Kalau kerja oke, aku masih bisa terima. Emang usaha kerja. Kalau ini kan dia nggak kerja Put. Dan dari semalam dia juga udah nggak pulang. Nggak kamu cariin, nggak kamu telepon. Atau di rumah temennya? Udah aku coba telepon,
Tapi dia nggak balas. Dan dia nggak angkat, nggak balas chat aku. Aku juga bingung. Atau jangan-jangan dia udah tahu ya. Tahu dari siapa, Bay? Ya mungkin dari rekan kerja aku. Udahlah, kamu nggak perlu mikirin itu. Sekarang kamu harus pikirin gimana caranya kamu bisa kerja lagi. Kamu buktiin sama istri kamu kalau kamu bisa tanpa dukungan istri kamu. Aku makasih banyak sama kamu. Kamu masih baik sama aku, Put. Padahal aku langsung ninggalin kamu waktu itu. Gak apa-apa kok, Bay. Itu kan udah lama, jadi aku udah malumin itu. Kamu udah nikah, Put. Belum? Aku udah tahu kok. Kamu tahu? Adalah seseorang yang bilang sama aku, kenapa kamu belum nikah? Ya nggak apa-apa, lagi fokus kerja aja. Kamu masih belum punya anak kan? Boro-boro buat punya anak, Put. Sama istri aja, waktu bareng aku jarang banget. Karena aku harus kerja tiap hari. Aku benar-benar minta maaf, Put, sama kamu. Aku benar-benar merasa bersalah banget. Ya, semoga aku udah mau maafin aku. Aku udah maafin kamu kok sebelum kamu minta maaf. Pasti banyak cowok-cowok yang deketin kamu ya. Jadi gimana, Bay? Kamu terima tawaran aku kan? Kamu mau kan kerja bareng sama aku? Nanti aku bakal kasih posisi kamu sesuai sama kalian kamu. Aku bakalan terima tawaran kamu. Cuman aku harus selesaikan masalah aku sama istri aku. Feeling aku sih, ini bakalan ninggalin aku. Kayaknya nggak mungkin deh, Bay. Aku gak bakalan cerita kalau aku dapat kerjaan lain. Biar semuanya jelas. Tapi Bay, dia kayaknya nggak mungkin deh ninggalin kamu. Kita buktikan. Kamu itu terlalu baik buat ditinggalin. Kita buktikan aja, Put. Omongan kamu itu bener atau enggak. Aku gak bakalan ngomong sama dia. Kalau ada yang bantu aku sekarang. Aku bakalan jujur kalau aku udah di PHK dan aku punya banyak hutang. Dia masih mau bareng sama aku atau enggak. Kalau kamu emang butuh bantuan, bisa hubungin aku ya. Aku minta kontak kamu ya. Nanti kamu bisa hubungin aku kapanpun kamu butuh aku. Ya udah, kalau kayak gitu aku mau pergi dulu ya, Put. Makasih banyak ya. Ya udah, jangan lupa hubungin aku ya. Apalagi aku hubungin kamu. Dari sekian lama aku gak pernah ketemu lagi sama Bayu, akhirnya aku ketemu lagi sama dia. Kayaknya emang gak sia-sia deh aku ada kerjaan di sini. Lama banget sih. Udah lama. Lama banget sih. Ya. Biasanya juga kamu datang duluan. Ini kenapa harus aku duluan yang nungguin kamu? Aku minta maaf karena barusan masih harus ketemu sama rekan Kamu tuh nggak bisnis. paham banget. Aku lagi banyak masalah nih. Iya, aku tahu. Tahu apa? Kalau suami kamu udah gak punya apa-apa, udah jatuh miskin, kemudian kamu pusing karena ekonomi kamu. Hah? Iya kan? Cepet banget sih berita kayak gini nyebar. Ih, di kota ini ya orang yang penting pasti aku tahu. Jadi kamu gak usah kaget deh. Dan kenapa aku telat? Yang pertama aku masih ketemu sama rekan bisnis dan aku ada hadiah buat kamu. Hadiah apa? Ngapain? Tiba-tiba kamu mau ngasih aku hadiah? Aku ingin kamu itu bahagia dan tersenyum kembali. Tapi ada syaratnya. Aku masih menunggu jawaban kamu. Terima cinta aku dan aku bakal memberikan hadiah yang sudah aku beli. Sekarang juga. Emang kamu bawain aku hadiah apa? Kamu nggak bawa apa-apa kok di sini.
Coba kamu lihat, mobil di parkiran sana itu khusus buat kamu. Asalkan kamu cerai sama suami kamu dan menikah sama aku. Itu mobil buat aku. Iya lah, Vi. Makanya aku telat ketemu sama kamu. Kamu masih beli mobil itu? Iya, Vi. Ya, kalau nggak percaya bentar lagi kamu bisa cek ya. Kontaknya ada di sana. Fit, aku tuh nolak kamu dari kemarin-kemarin bukan karena aku nggak tertarik, cuma kan ya aku cuma masih belum ada alasan untuk ninggalin Bayu. Udah. Kalau sekarang kan alasan aku jelas, aku cukup tuntut dia nafkah, tanggung jawab sebagai laki-laki, otomatis udah nggak bisa menuin semua itu karena dia udah bangkrut dan dipecat dari kerjaan. Aku maklumin masalah itu. Dan sekarang waktunya udah tepat buat kamu ya cerai sama suami kamu. Ya, aku gak mau orang yang aku sayangin menderita dan sengsara. Iya, kamu tenang aja. Jadi kamu mau nih? Iya sebenarnya udah lama banget aku niat untuk ninggalin Bayu, cuma momennya nggak pas. Kalau sekarang kan momennya udah jelas banget, jadi kamu nggak perlu khawatir. Jadi Aku bakal tuntut cerai dia dan segera lepas dari dia. baguslah. Berarti kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi itu mobil beneran buat aku kan? Ya, aku juga punya syarat. Jangan nunggu aku cerai. Ya kalau kamu emang niat ngasih ke aku, kasih ke aku sekarang juga dong. Bentar lagi mobil itu udah kamu bisa bawa. Ya. Iya. Iya udah kalau gitu aku bakal temuin Bayu dulu. Kamu lanjut dulu kerjaan kamu. Abis ini aku temuin Bayu. Kalau urusan aku sama Bayu udah kelar, aku temuin kamu lagi untuk ambil itu mobil. Jangan terlalu buru-buru dong. Ya, aku masih kangen sama kamu dan aku pengen ngobrol Iya sama nanti kamu. kalau udah nikah kan pasti bakal sering ketemu. Kalau sekarang kan mending kita selesain semuanya biar semuanya kelar dan aku nggak ada urusan lagi sama Bayu. Iya itu nanti kalau udah nikah. Sekarang ya kasih waktu aku buat ngobrol sama kamu berduaan. Iya nanti bisa nggak sekalian aku ambil mobil. Bentar lagi aku temuin Bayu dulu, aku putusin dia dulu. Pi, kok kamu gak kangen sama aku? Oh, kangen banget lah Fit, cuma kan aku milih untuk nahan kangen itu ke kamu, untuk temuin Bayu dulu dan selesain dulu sama Bayu. Aku belum ketemu Bayu, aku mau ketemu Bayu dulu, mau memperjelas semuanya. Emang suami kamu sekarang di mana? Iya, aku telepon dulu, aku temuin dia dulu. Oke? Kamu lanjut aja. Padahal aku pengen ya ngajak kamu makan. Iya, nanti kita makan. Oke? Padahal Oke, tunggu aku. Bentar aja. Ya. perut aku udah lapar banget. Ya udah kamu tunggu aja di mobil. Ada deh, kalau kayak gitu aku butuh kepastian hari ini juga dan aku bakal tunggu di mobil sana. Ya udah, percaya sama aku. Ya. Aku nggak cinta sih Fit sama kamu. Aku cintanya sama duit kamu. Nggak apa-apa lah, daripada aku harus hidup miskin, mending sama kamu aja. Fit, Kamu, kamu kemana dari semalam? Kok nggak pulang? aku nginep di rumah Windy. Aku kan kemarin pamit ke sana, terus capek banget ketiduran. Akhirnya Windy biarin aku tidur di sana dan aku kesini mau nyariin kamu. Ngapain kamu nyariin aku? Tumben banget. Biasanya kamu juga keluar tanpa sepengetahuan aku. Kamu nggak pernah denger cerita dari aku. Kamu nggak pernah denger tentang keluh kesah aku. Tiba-tiba kamu nyari aku. Kita tuh emang udah nggak cocok deh. Belum apa-apa, kamu udah ngomong kayak gitu. Bisa nggak sih omongan kamu tuh nggak nyakitin aku? Kayaknya tiap omongan yang keluar dari mulut kamu tuh bisanya cuma nyakitin aku, baik. Kamu kelengitin banget ya, Fit. Kamu pikir coba, aku ini suami kamu. Aku bukan patung, Fit. Yang bilang kamu, Mana-mana nggak yang- pernah pamit sama aku. ya kamu sibuk kerja kan? Sekarang Setiap Buktinya aku pulang, setiap aku pulang kamu nggak pernah ada di rumah.
Aku nggak pernah kamu siapkan makan. Kamu cuma Baik. bisa. Bayu, kamu makan bisa beli di warung. Terus aku harus di rumah diem jadi pembantu kamu gitu. Padahal kamu ngasih duit juga nggak seberapa. Vi, semua gaji aku transfer sama kamu, Vi. Ya itu nggak Rekening aku, cukup. Rekening dari bisnis aku, semuanya dipegang sama kamu. Kau pikir itu semua cukup? Kamu nggak pernah mikirin, aku udah makan atau belum? Yang namanya manusia, kalau udah lapar ya pasti makan. Ngapain aku harus ingetin? Nggak perlu kan? Aku lapar ya tinggal makan, tinggal beli. Ngapain ribet masak? 50.000 udah kenyang. Udah makan enak. Kayak gitu aja ya kalau nggak mampu kayak gitu. Iya kan? Coba kamu banyak duitnya, kamu mampu gitu. Mau aku masak, kayak kamu nggak bakal peduli. Aku nggak masak. Paling kamu nyuruhnya ya udah kamu makan aja di luar, nggak usah capek-capek. Masalahnya aku susah hidup sama kamu dari dulu. Vi, padahal aku udah cukupin sama kebutuhan kamu. Nggak pernah cukup, Aku Bayu. mau jujur sama kamu sekarang. Aku dipecat dari kantor dan aku banyak hutang sekarang. Puas kamu? Ya udah, kayaknya momennya pas banget deh. Aku udah muak hidup sama kamu selama beberapa tahun ini. Terus apa lagi? Ini siapa? Kenapa dia memperhatikan dari tadi? Mas, Gimana sih? Aku belum selesai ngomong. Kamu ngapain sih balik ke sini? Ya, biar aku memastikan. Iya, aku biar ngomong dulu sama dia. Ya udah, silakan. Ya nggak harus ada kamu. ngapain perhatikan aku dari tadi sama Vivi? Kamu kenal sama Vivi? Bentar lagi dia bakal menjadi istri sahku. Kenapa? Fit, biar aku yang ngomong. Tunggu dulu. Tapi terlalu berbeli-beli itu gak baik, tau nggak? Hah? Kamu ninggalin aku saat aku udah gak punya apa-apa, Vivi. Ya justru karena kamu nggak punya apa-apa. Kamu bisa apa? Kamu bisa kasih apa sekarang ke aku? Apa yang dia punya? Sampai kamu tega buat ninggalin aku. Iya, dia bisa kasih semuanya ke aku. Kasih apa? Kasih mobil, kasih rumah, kasih uang yang Mungkin kalau aku nikah sama dia, aku bisa punya anak, bisa ngeliat anak kecil lari-lari. Sedangkan sama kamu, aku nggak bisa punya anak. Vivi, bukannya kamu yang gak pernah punya anak selama ini. Aku tahu, Vivi. Berarti selama ini kamu keluar, aku ketemu sama laki-laki ini. Dia bilang dia udah belikan rumah semua buat kamu. Dia juga udah bilang dia belikan mobil buat kamu, Vivi. Padahal uang yang aku kasih buat kamu selama ini, kalau cuma buat beli rumah sama mobil, kamu bisa beli, Vivi. Baik, aku keluar tuh cari hiburan, nggak boleh party kebiasaan aku dulu gitu. Terus aku harus minta bayarin teman-teman aku, nggak bisa ninggalin kebiasaan itu. Sekarang semuanya udah jelas, Vivi. Kamu mau ninggalin aku karena aku udah susah, dan kamu lebih memilih laki-laki ini karena dia udah kasih mobil sama. Ya, udah jelas kan? Jadi aku minta segera urus surat perceraian kita. Tanpa kamu minta aku bakalan urus. Udah, puas, sudah selesai. Aku kan bilang, tunggu dulu. Aku gak bisa sabar nunggu bacaan dari kamu. Vi. Aku tuh nggak mau kelihatan salah di mata Bayu. Aku tuh berharapnya Bayu yang ngerasa bersalah udah bawa aku hidup miskin. Kamu tiba-tiba, aku kan bilang tunggu dulu, Fit. Udahlah Vi, jangan terlalu banyak drama. Dia udah gak punya apa-apa dan ya meskipun dia merasa bersalah pun gak bisa bikin kamu bahagia, tau nggak? Mendingan kita nikmatin aja. Dan mobil itu udah jelas punya kamu. Kemana-mana pakai mobil, tau nggak? Bayu tuh dari dulu baik sama aku. Baik banget, dia selalu usaha bikin aku bahagia. Jadi jangan sampai aku nyesel udah milih kamu ya. Jangan sampai semua yang udah kamu kasih ujung-ujungnya nanti kosong. Terus sekarang kamu masih berharap kebaikan dari Bayu, sedangkan Bayu udah gak bisa ngasih apa-apa. Hah? Udah capek pusing. Yang penting mobil itu buat aku. Ya udah kita langsung makan aja. Atau mau kemana? Taulah, terserah kamu. Bud, lagi ngapain? Sendirian aja? Nggak ada sih, tadi aku lagi ada kerjaan. Kamu ngapain di sini? Ya sebenarnya tadi aku ketemu sama istrinya Bayu sih. Kamu ketemu sama istrinya Bayu di mana? Iya, daerah sini juga. Ya sekarang kondisi Bayu lagi nggak baik aja. Setelah dia pecat dari pekerjaannya, sekarang ya nggak tahu lagi lah, kayaknya istrinya
nggak perhatian lagi sama Bayu. Apalagi ntar setelah dia tahu kondisi Bayu sekarang, mungkin juga bakal dicerai. Aku udah tahu kondisi Bayu, Rif. Tadi juga aku udah ketemu sama Bayu. Tadi Bayu juga udah cerita semuanya sama aku kalau dia di PHK dari tempat kerjanya. Terus semua usahanya juga udah mulai merosot, katanya gitu sih. Tadi juga dia cerita istrinya kalau istrinya itu udah mulai nggak perhatian sama dia. Dia juga udah sering gak pulang. Dari semalam juga istrinya juga udah nggak pulang. Ya sebenarnya tadi aku ketemu sama istrinya Bayu juga nyeritain masalah tentang ya pemutusan pekerjaan si Bayu di perusahaan. Kok istrinya udah tahu ya? Perasaan tadi Bayu cerita kalau istrinya itu nggak tahu sama pekerjaannya. Ya pastinya tahu lah Put, tapi ya kayaknya tadi itu dia itu bersikap sok nerima, sok dewasa dan bakal selalu support Bayu. Padahal aku tahu kalau ya pastinya setelah ini dia bakal berulah dan pastinya dia juga bakal ninggalin Bayu untuk cari laki-laki yang lebih baik menurut dia. Kalau menurut kamu istri Bayu punya pasangan lain nggak sih? Soalnya aku curiga banget ya, Rif, nggak ada ceritanya istri itu nggak pernah pulang ke rumahnya. Ya kalau udah istri punya kebiasaan seperti itu, ya 90%, 80% pastinya juga punya pria idaman lain yang dia pikir lebih baik dari Bayu. Padahal ya, kalau dia mau bersabar sedikit, pastinya dia juga bakal diratukan sama Bayu nanti. Aku jadi kasihan sama Bayu. Tadi aku juga udah nawarin kerjaan sama dia. Dia setuju sama tawaran aku, tapi dia bilang dia katanya nggak mau cerita dulu sama istrinya. Dia mau lihat reaksi istrinya setelah Bayu nggak punya kerjaan kayak gimana. Ya syukurlah dia itu punya orang seperti kamu yang selalu peduli sama keadaan dia. Ya terlepas dia udah punya istri ataupun masih sendiri, kamu selalu ada buat dia, selalu bantuin dia, selalu support dia. Beda sama istrinya yang sekarang. Kayaknya rumah tangga Bayu nggak bakal bisa dipertahankan gitu. Dan ini juga bisa jadi angin segar buat kamu. Hah? Gimana? Iya, dengan Bayu ntar udah seandainya cerai sama istrinya, kan kamu punya kesempatan untuk jalin hubungan lagi sama Bayu. Iya sih, cuma aku takutnya Bayu udah nggak sayang lagi sama aku karena dia udah terlanjur ada perasaan sama istrinya. Kalau nggak ada perasaan gimana coba? Nggak mungkin dong aku ngejar-ngejar duluan. Ya namanya juga takdir, nggak ada yang tahu Put. Ya mungkin kamu ngomong seperti itu ya karena kamu ngerasa nggak nyaman aja, ngerasa terlalu enak untuk berteman daripada untuk menjalin sebuah ikatan. Kita nggak tahu ini, siapa tahu Bayu juga punya perasaan yang sama seperti kamu. Kita nggak ada yang tahu. Kalau menurut kamu aku bakal nikah nggak sih, Rif? Kayaknya selama aku putus sama Bayu nggak pernah ada laki-laki yang cocok deh sama aku. Pun manusia itu diciptakan berpasang-pasangan dan ya pastinya kamu juga bakal nanti punya pasangan, entah itu Bayu atau siapapun. Aku yakin kamu juga patut berbahagia. Mending sekarang kamu cari Bayu aja nih daripada terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Jadi sekarang aku mau nyari Bayu kemana? Ya katanya kamu tadi udah ketemu di sini, pastinya di daerah sekitar sini lah. Kamu mau kemana lagi coba? Kalau sampai Bayu bareng sama istrinya gimana? Apa harus aku samperin juga? Ya kamu lihat situasinya juga dong, lihat kondisi. Ya kalau emang perlu kamu samperin. Kalau misalkan kamu ngerasa belum waktunya untuk kamu datang nemuin Bayu, ya kamu tahan aja. Ya udah, aku cari Bayu ya. Serius nih, aku nyari Bayu. Ya kamu khawatir nggak ya? Kalau kamu nggak khawatir ya mending kamu pulang aja. Aku khawatir banget, tau nggak? Ya udah, kamu pulang aja.
Baik, aku nyari kamu. Baik, kamu dari mana? Ah, aku rencana mau nelfon kamu barusan. Kamu udah nelfon aku nggak dengar. Aku habis ketemu sama istri aku. Terus gimana? Maaf, mantan istri. Mantan? Iya, dia itu ternyata udah tahu kalau aku banyak hutang dan aku dipecat dari kantor. Dia minta cerai sama aku karena nggak sanggup buat hidup miskin. Kalau itu aku masih bisa terima pun. Cuman ya aku nggak nyangka dia mengenali selingkuhannya sama aku, dan ternyata itu udah lama banget pun. Karena selingkuhannya itu udah belikan dia rumah, belikan dia mobil. Segampang itu istri kamu ninggalin kamu, Baik? Padahal selama ini semua gaji aku udah aku kasih sama dia pun. Sampai aku rela buat gak makan hanya demi tanggung jawab aku sebagai suami. Tapi ya udahlah. Mungkin emang ini jalan yang terbaik buat aku. Aku bakalan urus surat cerai hari ini juga. Kayaknya kamu emang ditakdirkan buat bareng sama aku deh. Maksud kamu pun? Nggak ada apa-apa, cuman kayaknya ditakdirkan buat kerja bareng aku aja, maksud aku gitu. Kamu nggak nikah karena masih sayang kan sama aku? Kamu kata siapa, Bay? Arif yang bilang sama aku. Arif bilang apa? Kamu kaget kan? Aku kenal sama Arif. Aku bakalan ceritain semuanya sama kamu nanti tuh. Kenapa nggak sekarang aja? Sebagian aku bakalan ceritain. Sisanya nanti aku bakalan ceritain juga sama kamu. Aku selama nikah, aku juga gak cinta sama istri aku. Gak usah bilang nggak cinta kalau kamu sampai nikah. Aku nikah karena ingin ngebantu, Bu. Dan aku pikir kamu juga udah nikah sama orang lain. Ternyata aku masih sayang banget sama aku. Soalnya waktu itu kamu kayak benci banget sama aku, Bu. Makanya aku menghindar supaya kamu tuh bahagia. Aku nggak pernah bahagia kalau nggak bareng sama kamu, Bay. Kamu mau bantu aku buat urus surat perceraian aku? Aku bakal bantu kamu. Aku juga minta maaf sama kamu. Seharusnya dulu aku nikah bareng sama kamu. Udah, gak apa-apa, Put. Namanya juga udah takdir. Mungkin kalau misalkan aku nggak nikah, aku nggak bakalan ketemu sama kamu. Barangkali nanti kamu bertakdir bareng sama aku. Kenapa nanti? Kamu kan juga udah gak punya istri sekarang. Ya kan aku harus urus surat perceraian aku dulu. Iya, nanti aku bakal bantuin kamu urusin surat cerai kamu ya. Aku Tapi sayang kamu banget sama emang kamu, Put. Tapi aku kan nggak bisa ungkapin karena aku punya istri waktu itu. Aku dengar kabar kalau misalkan kamu belum nikah. Setelah kamu balik ke kota ini, kamu kan langsung ketemu sama Arif. Nanti aku bakalan ceritain apa hubungan aku sama Arif. Kamu nyangkanya selama ini aku anak buah Arif kan? bukannya emang iya? Ya emang iya. Ya, terus kalau emang iya, apa yang perlu diperjelas? Aku ada kejutan juga buat mantan istri aku. Aku emang udah Kamu masih sakit hati ya sama mantan istri kamu? Kalau dibilang sakit hati, enggak juga, Pun. Kalau kecewa sih, ya. Tapi udah, nggak apa-apa. Aku percaya, Pun, apapun yang terjadi sama aku, itu emang udah jalannya. Ya, sekarang gimana usahaku ke depan, supaya aku bisa bareng sama kamu. Kamu tahu kan, Pun? Aku dari dulu sampai sekarang nggak pernah main-main sama mana. Dan aku nggak mudah buat janji sama orang. Kali ini aku janji sama kamu, Pun. Aku bakalan nikahin kamu. Oh ya, kamu nyariin aku? Iya, aku nyari kamu. Tadi aku juga ketemu sama Arif. Arif cerita sama aku kalau keadaan kamu, terus dia juga cerita mantan istri kamu tadi.
Makanya aku khawatir banget sama kamu. Aku sampai nyari kamu, Bay. Oh beneran khawatir? Ya iyalah, Bay. Ya baguslah kalau kamu khawatir sama aku, itu artinya beneran apa yang diomongin sama Arif. Kamu mah bener-bener masih sayang sama aku. Arif tuh cerita apaan sih sama kamu? Pasti banyak ya? Banyak banget, Put. Termasuk kamu cerita aku sampai nangis sama Arif. Kamu tahu kok. Enggak, aku nggak cerita apapun sama Arif. Itu omong kosong doang, Bay. Bahkan chat kamu, aku dikasih tahu sama Arif. Tiap hari kamu nanyain aku, waktu kamu di luar kota. Kamu mau kemana sekarang? Mau ke pelaminan bareng sama kamu, Put. Ya udah, sekarang kamu ikut aku ya. Pak Arif? Ya, Gimana kabarnya? ya kabar saya alhamdulillah baik. Pak Arif, Baik. Iya, calon istri aku. temen. Bentar lagi kan kita, udahlah kamu jujur aja. Lagian Gini, yang saya tahu Mbak Vivi ini punya suami Mas David. Kok tiba-tiba Mas David bilang calon istri? ya udah cerai kok. Jadi statusnya aman. Gak apa-apa dong. Padahal dia itu peduli banget sama suaminya. Kok tiba-tiba Pak David bilang cerai? Ini bener Mbak Vivi? Apa yang dibilang? Pak, sebenarnya sama Pak saya David? lagi nggak baik-baik aja sama Bayu. Cuma saya berusaha nutupin aja. Begitu. Faktor ekonomi biasa. Ya sebenarnya saya berharap Mbak Vivi ini bisa bertahan sama suaminya, tapi Pak, sebenarnya saya udah nggak baik-baik aja dari lama. Saya sudah berusaha bertahan, tapi ya mungkin ini udah solusi dan jalan terbaik yang harus saya ambil bersama Mas Bayu. ya saya nggak mau terlalu ikut campur dalam masalah keluarga kalian, tapi ya sangat disayangkan aja Mbak Vivi mengambil keputusan yang menurut saya terlalu tergesa-gesa, tapi berhubung penggantinya ini adalah Mas David yang teman saya sendiri dan saya tahu gimana kondisi finansialnya, ya pilihan Mbak Vivi nggak salah sih menurut saya. Aku pikir kamu dukung aku dengan kamu masih memberi nasihat sama Vivi. Ya takutnya apa yang terjadi sama mantan suaminya juga terjadi sama kamu nantinya. Oh, ya, Sama teman kamu. Kamu tenang aja. Oh iya Vi, aku minta maaf ya. Karena aku udah bawa kamu ke rekan kerja aku. Bisnis maksudnya. Ya soalnya kedepannya kita bakal hidup bersama dan kamu harus tahu rekan bisnis aku itu siapa saja. Ya aku juga pastikan kamu nggak bakal pernah kehilangan harta kamu kok. Kamu tenang aja kalau masalah itu ya. Sumber kekayaan aku itu banyak. Jadi ya kemungkinan besar bakal habis seperti mantan suami kamu itu, Vi. Ya udah nggak perlu bahas Bayu lagi. Aku sama dia udah selesai, tinggal ngurusin surat dan ya udah baru kita urus urusan kita. Ya tentang kerja sama kita yang bakal diriin hotel bintang 5 di kota ini, kayaknya minggu depan kita udah bisa realisasikan. Misalnya kita udah dapat izin pembangunannya dan kita udah dapat izin dari masyarakat untuk membangun. Jadi rencana itu udah siap berjalan. Ya kita tinggal eksekusi aja. Sesuai janji kamu mau jadiin aku penanggung jawab kan di situ? Kamu tenang aja kalau masalah itu ya. Aku nanti bakal serahkan bisnis itu sama kamu, Vi. Dan Pak Arif, aku minta maaf kemarin nggak bisa ketemu langsung dengan masyarakat sekitar karena masih sibuk dengan bisnis aku yang satunya, Pak Arif. Mas Pak David tenang aja. Kalau masalah lokasi, serahin saja sama saya dan saya pastikan semua berjalan lancar tanpa ada kendala. Ya, saya berterima kasih banget dan sangat beruntung bisa menjalin hubungan kerjasama. Ya kita tinggal nunggu beberapa investor yang katanya pengen nyemplungin beberapa dananya untuk kerjasama kita. Ya dengan seperti itu kita juga bisa nambah banyak relasi. Baguslah kalau seperti itu. Dan nanti kamu hadir ya di acara pernikahan kita. Pasti. Udah.
Ini maksudnya apa kamu udah gandeng perempuan lain kayak gitu? Kenapa? Kamu ngapain di sini? Kamu nggak kenal sama mereka? Iya, Arif tahu. Arif itu anak buahku. Dan David ini, itu juga anak buahku. Kamu pikir aku kerja sama mereka? Kamu bisa jelasin sama Vivi? Sesuai rencana Pak, semuanya sudah saya lakukan sama Arif. Dan Ini maksud kamu apa sih? Vi, Rif ini kenapa? kamu pikir aku nggak tahu kamu selingkuh sama laki-laki itu? Dan aku emang sengaja minta David buat ngerebut kamu dari selingkuhan kamu. Supaya aku punya bukti buat aku menceraikan kamu. Jadi bukan kamu yang bakalan nyerahin, tapi aku yang menceraikan kamu. Karena kamu tadi udah ngenalin David sama aku. Sekarang aku mau ngenalin calon istri aku sama kamu. Kenalin, namanya Putri. Masih inget kan mantan aku yang bikin aku nggak bisa move on sama kamu? Kamu tuh bisa-bisanya sih bawa dia ke sini? Kalian juga ngapain kayak gini? Tenang aja Vi, apa yang udah aku kasih sama kamu, aku nggak bakalan minta kok. Cuman bakalan bawa baju yang aku pakai buat keluar dari rumah kamu. Tapi nggak kayak gini caranya, baik kalau kamu baik-baik aja ngapain? Udah deh. Selama ini aku udah berusaha sabar sama kamu, Vi. Tapi semua kelakuan kamu itu udah bikin aku muak. Sebenarnya ini rencana kamu buat kamu bisa balikan sama mantan kamu. Setelah aku tahu kamu berkali-kali selingkuh dengan orang lain. Aku kayak gitu karena Kapan aku nggak pernah melaksanakan tanggung jawab aku sebagai suami kamu, Vi? Kalau kamu, Vi, dari awal nikah kamu nggak pernah melakukan tanggung jawab kamu tapi sebagai nggak istri. kayak gini, baik kamu bisa ngomong sama aku baik-baik. Kapan aku punya waktu buat ngomong sama kamu? Sedangkan kamu keluar terus sama teman-teman kamu dan sama selingkuhan kamu. Rif, apa aja aku tuh Rif, kamu urus untuk David, karena kan kantor kita udah selesai semua. Jadi David yang bakalan jadi pimpinan di sana. Semuanya aku serahkan sama kamu dan David. Siap. terima kasih banget. Dan aku minta tolong uruskan surat perceraian aku. Nanti aku bakalan minta tolong juga sama kalian untuk segera mengurus acara pernikahan aku sama David. Untuk berkas itu hari ini juga pasti masuk ke pengadilan, jadi tenang aja, semua kita bakal selesaikan. Iya Pak. Jadi semuanya aku tahu dari Arif. Kalau kamu sering cerita sama Arif dan Arif menyampaikan sama aku. Tapi kenapa Arif bilang kamu kerja bareng dia? Iya karena semua itu rencana aku. Dan aku nggak tahu, mungkin Arif emang udah feeling aja kalau misalkan aku emang pengen bareng sama kamu. Ya udah kalau kayak gitu, aku makasih banyak ya. Aku mau jalan dulu sama Putri. Siap Pak. Tugas kita udah selesai. Ayo.